Tetap semangat, Allahu Akbar. Insyaallah, baiklah. Hari ini kita belajar mata pelajaran PAI di kelas 11 SMA pada semester ganjil. Dan hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas Gazi untuk memimpin doa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran kita berjalan. Ista'id. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dulu. Tadi Bu. Ada suratnya ya? Izin Bu. Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu diingatkan ya untuk kedepannya bagi yang tidak hadir bisa mengirimkan surat dan kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir sekarang selalu dilindungi Allah dan diberi kesehatan. Berarti cuma saya yang tidak hadir ya? Ya Bu. Selanjutnya hari ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Adab menggunakan media sosial. Ya, ada penggunaan media sosial. Karena minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kepada Anda untuk membaca dan membahas materi di rumah. Nah, lalu di sini sebelum masuk kepada pembelajaran ini, Ibu mau tanya kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan ketika bermedia sosial? Siapa yang bisa lihat? Mari kita beri aplaus untuk kita. Nah, selanjutnya mengapa kita harus memperhatikan adat ketika menggunakan atau media sosial? Nanti viral. Bisa, berarti. Kena kasus Bu. Ini silakan dari depan. Kita dalam bermedia sosial kita itu harus juga memperhatikan adab. Kenapa? Karena yang pertama, dengan kita memperhatikan adab kita atau beradab ketika menggunakan media sosial, maka secara tidak sadar sebenarnya kita sudah menjaga kehormatan diri dan juga kehormatan orang lain. Kenapa demikian? Karena dalam menggunakan media sosial itu kita memperhatikan beberapa hal yang tidak merusak atau menjadikan kehormatan orang lain. Kemudian yang kedua adalah coba baca sekarang kedua apa? Yang kedua menghindari penyebab informasi palsu. Informasi palsu. Betul. Karena ketika kita bermedia sosial kita tidak boleh menerima berita atau informasi itu begitu saja atau secara langsung tidak memiliki informasi itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menjaga lingkungan media sosial yang positif dan juga memperkuat nilai-nilai etika serta moral. Dan yang terakhir adalah nah, silakan disimpan ya anak ibu yang segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita. Baik, boleh baca buku selanjutnya bisa? Bisa. 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 Apa itu adab? Baik, tadi kita sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada kita semua. Jadi di sini tujuan kita melakukan pembelajaran pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita capai. Yang pertama adalah agar nantinya anak-anak itu tahu apa bukan hanya apa itu adab, tapi anak-anak itu tahu mengenai materi adab bermedia sosial ini.
atau menggunakan media sosial. Kemudian dapat juga menunjukkan dalilnya. Nanti ketika orang bertanya apakah kita perlu berada dalam menggunakan media sosial, lalu anak-anak ibu menjawab perlu. Mengapa demikian? Apakah ada dalilnya? Nah, anak-anak ibu sudah bisa menunjukkan ada loh dalilnya dalam Al-Quran surah As-Sajdah. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menggunakan model pembelajaran bermain kartu sortir, di mana nanti masing-masing kartu yang ibu miliki ini akan diberikan kepada anda satu orang, individunya satu. Lalu di kertas ini nanti ada komponen-komponen atau pembagian dari materi ini. Selanjutnya nanti misalnya ibu berikan kepada Najwa Hadisa, Najwa Hadisa mendapatkan pengertian. Lalu Firman mendapatkan adab secara bahasa adalah atau adab secara istilah menurut ulama ini. Nah, itu berarti kan kategori pengertian. Ketika ibu memanggil Najwa Hadisa maju ke depan, kemudian bisa membacakan kategori pengertian, maka teman-teman yang berhubungan dengan materi kita boleh maju ke depan dan menjelaskan materi itu. Tapi sebelum maju, nanti di dalam kertas ada ibu berikan satu pertanyaan, cukup satu, dan anak-anak ibu wajib menjawabnya. Nah, kemudian baru maju ke depan. Bisa dipahami ya anak ibu? Bisa, Bu. Baik, sekarang ibu berikan videonya. Silakan dibahas nanti 3 menit ya, tidak butuh waktu yang lama karena kita di sini hanya punya pertanyaan yang sebenarnya simpel saja dalam kertas itu. Namun anak-anak ibu harus mampu nanti menjelaskannya ketika dipanggil ke depan. Habis simpan mainannya. Rizka dapat berapa? 2. Satu lagi, siapa berarti yang dapat? Ini panjang ini, itu tercatat dalam sejarah. Terbalik ya. Balik tuh. Dan Oh, silakan apa sih oleh ya? caranya ibu kasih waktu 3 menit untuk membahas itu. Satu bisa. Ada yang menggunakan ya media sosial. Satu saja ya. Oke, Bu. Dia sudah dikerjakan. Nanti ibu panggil ke depan harus bisa menjawab. Nah, tidak. Nah, itu contohnya misalnya nanti gak dimajukan. Nah, siapa yang berhubungan dengan materi ini maka maju, dan tugas kelompok Gazi nanti mempresentasikan, dan Gazi silahkan tuliskan di tempat tulis apa yang disebutkan oleh teman-temannya secara intinya saja, tidak perlu semua. Nanti kan di sini anak-anak ibu mencocokkan kartunya dengan menyimak semuanya yang maju depan. Siapa nanti yang salah akan ada hukuman ya yang kita sepakati bersama. Coba sekarang kita sepakati apa hukuman jika ada yang salah. Hukumannya ini bersifat apa ya? Nah, ini mic point. Ada cara, nanti ada Iya. 1, 2, 3 nya baca. Nah, bagus tuh, boleh tuh. Nanti nyaman, nanti kemudian nanti bisa. Nanti baca ini kan ada beberapa cara untuk yang ada. Kira nanti. Nanti bisa. Nah, udah selesai semua. Ahmad sudah selesai. Baik, sekarang ibu minta kepada saudara Asya ya, pada Gazi untuk maju ke depan. Baca udah, Bu. Nanti yang kedua Wira ya, untuk Wira. Kira-kira apa yang akan muncul nanti pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan bacakan Gazi. Adab atau tata cara bersosial media dengan
siapa kira-kira teman-temannya yang merasa berhubungan dengan materi gaji? Adab atau tata cara bersosial media dengan Minggu lalu kan sudah Ibu instruksikan untuk membahas materi di rumah. Jika anak Ibu membaca, pasti anak tahu apa itu adab atau tata cara bersosial media dengan baik dan benar. Itu ada 5 poin ya anak-anak. Maju, siapa yang mendapat? Ada bu. Ya. Jujur ya bu. Maju, ya. Maju. Yang salah kita hukum ya. Kenapa tidak menyimak kan sudah ditugaskan minggu lalu? Apa yang kira-kira itu masuk ke kelompok mana? Janganlah kita ini ya. Coba susun pertanyaannya biar nanti silakan dibacakan. dua lagi, 2 sama 3. Adab atau tata cara bersosial media dengan benar. Adab. Adab bersosial media. Dan juga kita sekarang kita terbatas nanti anak-anak itu tidak bisa istirahat. Itu lagi sana berapa? 5. Sudah diurutkan gaji. Nah, tahu urutkan aja dulu yang sudah dapat. Ini sejauh ya. Nah, silakan untuk dibacakan temannya yang dari pencatat. Baca-bacanya langsung yang nomor berapa? Adab bermedia sosial yang pertama Maju ke yaitu depan teman. Lihat teman-teman yang lain silakan kunjungan. adab bermedia sosial yang pertama itu senantiasa mengingat dan menanamkan bahwa media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan baik dan benar, Ingat dan mengingat dan menanamkan. nah, selanjutnya yang kedua siapa? Hindari prasangka suzon. Nah, Ingat dan mengingat dan menanamkan. nah, selanjutnya yang kedua siapa? Hindari prasangka suzon. Ya, dia saja. Menanamkan bahwa media sosial sebagai sarana Yang ketiga, menyampaikan informasi dengan baik. oh tidak. Hindari prasangka suzon. Ketiga, Tiga kamu sih. dari Kebenaran. Nah, selanjutnya yang keempat. Belajar cuma menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain. Jadi anak ibu menurut tidak ada yang tidak menghargai ya. Nah, coba ulang kembali gaji. baiklah, kita adab dan tata cara bersosial media dengan benar. Yang pertama, mengingat bahwasannya sosial media itu sebagai sarana informasi. Yang kedua, menghindari suzon. Yang ketiga,
sebagai tempat meneliti kebenaran, yang keempat menjaga lisan dan menghargai karya orang lain. Terima kasih dari apresiasi kepada selamat kembali ke tempat. Dan untuk tugasnya tadi sudah dapat masing-masing bawa ini. Nah, selanjutnya untuk anak-anak ibu mungkin silakan nanti dengan teman-temannya. Selanjutnya di sini kita akan langsung saja kepada sedikit penguatan dari ibu. Hah? Masih kotak ya? Nah, jadi tadi ada beberapa adat yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian adat. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan adat. Adat itu adalah jika dilihat dari segi bahasa itu berasal dari kata adab atau itu yang berasal dari kata ta'dib yang artinya adalah mendidik, kebudayaan, tata tertib sosial, kehalusan budi, ketertiban dan lain sebagainya. Jadi ini memiliki banyak pengertian yang menyebut. Saja para ulama juga menerjemahkan bahwasanya adat itu adalah pemerintahan yang bercerita dari kebudayaan. Nah, ini yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Nah, kenapa kita harus memperhatikan 3 adat ini? Karena ketika kita menemukan informasi yang tidak menelitinya, bisa saja berita itu adalah berita hoax yang banyak tersebar di media sosial dan akan merugikan orang lain jika kita sebarkan tanpa memperhatikannya. Nah, dalilnya adalah Al-Quran Al-Quran ayat 12 yang ini adalah Ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma fihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baiklah, dengan penjelasan Ibu yang singkat tadi, karena kita di materi SMA, nanti mungkin teman-teman anak-anak Ibu yang memiliki teman-teman di MA itu bisa mempelajari lebih dalam dan bisa ditanyakan kepada teman-temannya atau dipelajari di rumah. Mungkin sekian dari Ibu, sekian terima kasih. Untuk penugasan itu ada di buku paket kita halaman 56, nanti ada di sana 5 soal, silahkan dikerjakan. Kepada Ibu, mari kita akhiri pembelajaran dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan sekian terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.